Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Terhormat kepada Bapak Agusti Ramdhani, saudara sumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Dr. Insinyur Ansyarullah Lawi, MM. Yang terhormat Wakil Rektor 2, DIPM, Insinyur Haji Heri Sunarsono, DEA. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dr. Insinyur M. Ansyar Bora, STMT IPM, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Marilah bersama-sama kita membuka acara webinar pada hari ini dengan judul Manajemen Proyek Inovasi dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mati kita. Kenapa ini nggak kenal aku wajahnya? Tahu, nggak kenal juga kak. Nggak kenal juga. Siapa itu ya? Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dafal Fajar Afandi. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sejenak kita tundukkan kepala kita, bermenit kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat serta negara kami. Limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan selama mengikuti seminar ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga doa yang dipanjatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Fikri sebagai Ketua Himpunan. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ansyar, Bapak Dr. Insinyur M. Ansyar Bora, STM TIPM, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri. Yang saya hormati juga Bapak Gusti Ramadhani yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk webinar pada hari ini yang berjudul dengan Manajemen Proyek Inovasi. Tak perlu panjang mukadimah. Jadi dari teman-teman jika ada yang ingin tanyakan, nanti tanyakan langsung aja kepada Bapak Gusti Ramadhani ini selaku narasumber kita. Sekian dari apa yang saya katakan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sambutan selanjutnya yaitu yang akan disampaikan kepada Saudara Yoga sebagai Ketua Panitia pada hari ini. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Wakil Rektor, Dekan dan beserta jajarannya, serta terima kasih pada Bapak Gusti Ramadhani yang sudah bersedia menjadi narasumber di webinar kita ini. Kehadiran Bapak sekalian merupakan bukti dukungan yang luar biasa bagi kami menjalankan webinar ini. Hadirin semuanya, seminar ini bertajuk Manajemen Proyek Inovasi. Kami adakan dengan tujuan untuk memperkaya wawasan kita semua dalam manajemen proyek inovasi ini. Melalui seminar ini kami berharap dapat menjadi platform yang memberi inspiratif dan menjadi platform yang edukatif bagi kita semua. Bersama Bapak narasumber Gusti Ramadhani, kita akan membicarakan berbagai topik yang relevan terkait manajemen proyek inovasi. Dalam kesempatan ini, mari sama-sama menjadikan seminar ini menjadi ajang pembelajaran yang berharga. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Terima kasih kepada para pembicara, yaitu Bapak Gusti Ramadhani, kepada panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini, tentu saja Bapak Wakil Rektor, Dekan beserta jajarannya yang telah mendukung acara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga sambutannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sambutan yang selanjutnya yang akan diberikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri kepada Bapak Ansyar Bora. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur keadaan Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam acara webinar yang ini sudah rutin kita lakukan setiap bulan. Alhamdulillah ini sudah berjalan ya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak pemateri kita ya luar biasa, Bapak Gusti Ramadhani. Salam kenal dari saya, Pak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Ya luar biasa mau sharing kepada mahasiswa kita yang membagi ilmu. Semoga bernilai ibadah, Pak. Ya, dan semoga nanti ini bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswa kita yang mahasiswa di Tebang, prodi khususnya prodi manajemen rekayasa. Karena ini merupakan juga prodi yang baru sebenarnya di Indonesia khususnya, dan di Kepri ini prodi MR ini merupakan satunya di Kepri. Ya, jadi MR ini memang tidak jauh dari aktivitas manajemen proyek, jadi sangat relevan
relevan dengan materi kita webinar pada hari ini. Mudah-mudahan nanti Pak Gusti bisa memberikan pencerahan baik kepada mahasiswa maupun ke mahasiswa MR maupun yang ke seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati juga Ketua Himpunan, Ketua Panitia, dan tim yang sudah berupaya keras untuk mengadakan webinar ini. Semoga webinar ini tidak sampai selalu berlanjut ya, tidak hanya sampai di sini saja, harapannya seperti itu. Oke, jadi manajemen proyek inovasi ini di dunia industri sangat dibutuhkan ya. Kemarin saya sowan ke beberapa industri berkunjung untuk melakukan rencana penjajakan kerjasama, dan memang di industri itu aktivitas manajemen proyek sangat banyak ya. Dan tentunya ya tadi ya, proyek itu perlu inovasi ya, pengembangan dan selanjutnya sehingga bernilai tambah. Engineering kan juga adalah proses pemberian nilai tambah gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti ya kita bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Gusti. Terima kasih banyak ya Pak Gusti. Mungkin itu saja yang saya sampaikan agar kita bisa lanjut ke acara yang kita tunggu, acara intinya, sehingga bisa lama berdiskusi ya, mungkin itu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sambutan sekaligus pemaparan materi dari Bapak Gusti Ramadhani. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan CV dari Bapak Gusti Ramadhani sebagai Design Engineer, Mechanical Engineer, dan Product Engineer. Beliau juga berpengalaman bekerja pada bidang GE Oil dan Gas Batam pada tahun 2010 sampai 2011 sebagai mekanis turning. Beliau juga pernah bekerja di Shell Eco Manager Team Cimahi Shell Eco Marathon Asia pada tahun 2012 sampai 2014. Selanjutnya juga beliau pernah bekerja di Toyo Adtech Pte Ltd Singapura pada tahun 2015 sampai 2016 sebagai Design Engineer. Selanjutnya beliau juga pernah bekerja di PT Sindo Automation Engineer Batam pada tahun 2017 sampai 2019. Dan sekarang beliau bekerja di PT Kaitex Syamra Inovasi Batam sebagai Direktur Operasional. Kepada Bapak Gusti Ramadhani dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Oke, baik. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat pihak dari ITEBA yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi kepada adik-adik kelas dan seluruh jajaran yang terkait, mulai dari kepada Pak Lawi juga udah membukakan diskusi juga. Terima kasih buat jajaran dari pihak ITEBA dan pelaksana dari mahasiswa-mahasiswinya juga ya. Terima kasih semuanya. Baik, kali ini saya perkenalkan dulu, saya orang Batam ya. Kita nggak usah begitu serius, santai aja. Saya orang Batam, asli dari Batam. Saya alumni dari SMK Negeri 1 Batam tahun 2010 dan kuliah di Bandung selama 4 tahun. Ya, setelah dari Bandung saya balik di Batam. Di Batam itu mulai bekerja di Sindo Automation, di Toyo Adtech Singapura, pengalaman untuk di bidang desain ya, karena saya banyakannya di desain, mulai dari desain produk, desain mekanik, dan desain automation. Kurang lebih hampir 8 tahunan juga. Oke. Jadi mungkin sebagai masukan juga buat rekan-rekan, bahwasanya di proyek ini banyak bidang yang mesti kita mahirkan lah. Contohnya spesialis di bidang analisa, spesialis di bidang desain, spesialis di bidang desain,
Itu banyak sekali. Kalau saya mungkin hanya fokusnya di bidang perancangan, desain, dan inovasi. Jadi lebih banyak pengalaman di bidang perancangan, mulai dari customer yang minta improvement, mulai customer minta innovation untuk produk seperti apa. Nah, mungkin di situ saya akan memberi gambaran-gambaran yang bisa membuat adik berpikir lebih panjang. Dalam artian, oh sepertinya di dunia industri ini butuhnya seperti ini gitu loh. Jadi kualitas apa sih yang mesti kalian upgrade? Nah, seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu. Dan juga nanti saya akan berbagi proyek-proyek seperti apa sih yang udah saya kerjain. Nanti buat adik-adik mungkin siapa tahu tertarik ya di dunia desain engineering, dan di bidang automation, pengembangan untuk automation. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, banyak sekali ide-ide atau masalah itu datang dari masalah. Ide itu banyak datang dari masalah. Jadi kita ibaratnya harus bisa menganalisis apa sih masalah-masalah yang ada di customer kita gitu. Dan apa sih peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari masalah tersebut. Nah, disitulah muncul ide-ide yang membuat kita terus membuat inovasi. Jadi contoh nih, customer Schneider punya karyawan 10 kan, ada proses pengerjaan yang dilakukan hanya 10 orang. Nah, mereka minta untuk improvement hanya 2 karyawan. Jadi kita di situ dilatih atau ditantang bagaimana sih kita membuat proses, buat mesin suatu alat yang bisa mengurangi biaya cost dari labor cost itu ya karyawan. Kedua juga mengurangi dari biaya produksi, karena zaman sekarang ini perusahaan-perusahaan banyak fokus di bidang masalah ke harga gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang bagaimana sih menghemat biaya produksi, bagaimana sih menghemat biaya tenaga kerja, jadi ke situ. Jadi mulai saat kedepannya memang kebanyakan perusahaan itu sudah beralih ke bidang automation. Di situ perusahaan mulai membangun bidang automation-nya, membuat alatnya. Nah, disitulah peran kita banyak membantu perusahaan. Oke, baik. Mungkin itu sebagai gambaran aja. Nah, mungkin saya ada kasih materi ya. Panitia, mungkin waktu yang diberikan berapa buat saya? 45 menit, Pak. 45 menit aja ya, berarti sampai jam 10 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik. Terima kasih. Lebih lah. Oke. Bisa nampak ya hasil presentasinya? Bisa, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, saya mulai dari sini dulu. Jadi biasanya kalau manajemen proyek inovasi itu kan kita memanage bagaimana proyek-proyek ini kita bisa berinovasi dalam suatu proyek gitu. Jadi kalau buat yang saya alami sendiri, kita harus memanage itu yang pertama itu ada planning dulu. Planning dulu. Sebenarnya apa sih yang mau kita lakukan di bidang teknologi kah, di bidang dalam bidang tata media atau apa, itu tergantung jenis bisnis yang kita lakukan. Kalau saya sendiri itu bergerak di bidang innovation teknologi. Saya bergerak di bidang teknologi, automation. Nah, biasanya kita harus mulai dari dream atau planning. Planningnya itu dari mana sih dapat planning ini? Biasanya itu dari masalah. Masalah dari customer selalu kita dapat.
Nah, customer punya masalah A. Jadi kita harus ada, dia masalahnya, contohnya nih, kami masalahnya produksinya lambat gitu. Berarti kan kita harus ada planningnya, harus bagaimana sih dia cepat. Nah, di situ planning aja dulu. Nah, udah mulai planning, nanti ada namanya desain. Ini ada namanya desain di sini. Setelah udah ada planning, ada namanya desain. Nah, nanti desainnya kita apakah sesuai nggak sih dengan planningnya mereka? Kita buat desainnya. Jadi buat adik-adik sendiri, buat rekan-rekan sendiri, jika ingin terlibat dalam inovasi dalam proyek ini, kalian harus ada kapabilitas untuk kemampuan mendesain. Mungkin di kampus ada belajar dengan namanya AutoCAD, atau namanya Autodesk Inventor atau SolidWorks, itu sangat berkesinambungan atau semuanya ini terhubung semua gitu. Planningnya, planning biasanya perencanaan. Bagaimana harga jualnya, bagaimana desainnya, bagaimana harga perawatannya, itu semua saling berhubungan. Kemudian ada yang namanya build atau kita membangun. Jadi kalau kita membuat suatu perencanaan, sudah kita perencanaan sudah oke. Setelah itu kita mendesain, desainnya juga oke, dan kalian harus bisa membangun. Kalau kalian nggak bisa membangun, bisa ke tempat yang lain untuk membangun alat tersebut atau membangun proyek tersebut. Saya ini ada proyek nih untuk membuat pagar untuk di kawasan Iteba atau kanopi di kawasan Iteba. Ini perencanaannya. Nah, setelah itu kalian desain. Setelah desain, bangunnya nggak bisa. Kita bisa menggunakan jasa orang lain untuk membangun. Itu suatu proses dalam proyek inovasi. Namanya berinovasi, biasanya kita berinovasi yang suatu yang ini belum ada. Salah satunya mungkin belum ada. Kedua, suatu cara lama yang belum mengupgrade untuk cara yang lebih baik. Nah, itu bisa juga kita katakan inovasi. Nah, setelah dari pahamin ketiga ini, mungkin kalian bisa, inilah basic dasarnya itu. Polanya itu di sini. Mulai dari planning dulu, udah setelah planning, ada itu namanya desain, dan itu membangun. Nah, itulah konsep dasarnya. Kemudian saya lanjut ke namanya solving problem gitu. Apa itu solving problem? Itu pemecah masalah gitu. Ya, pemecah masalah. Jadi kebanyakan dari kita itu selalu memecahkan masalah. Entah itu di customer, entah itu di masyarakat, ya. Jangan takut kita menghindari masalah gitu. Jadi kalau ada masalah ini, kita menghindar gitu apa. Tapi bagaimana sih cara menyelesaikan suatu masalah tersebut? Nah, di situ biasanya ada nilai bisnisnya atau nilai efektivitas untuk dari problem solving ini. Siapa tahu biasanya nih ya, ketika kita menjaga masalah, pasti ada suatu efek terbaiknya gitu. Contohnya nih, ini saya ambil contoh di kehidupan masyarakat lah contohnya. Ibu-ibu ini berbisnis keripik pisang gitu kan. Dia menggunakan pemotong pisang yang sederhana. Kira-kira ini masalah bukan untuk kedepannya jangka 5 tahun, 2 tahun. Ini suatu masalah saya bilang. Karena kita untuk ke depan, apalagi dia dengan berjualan, itu pasti dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya tenaga kerja, dengan bertambahnya permintaan, otomatis ibu ini tidak akan bisa mencukupi produksi dia untuk melakukan dengan cara manual. Jadi apa sih yang solving yang harus kita lakukan? Solving yang harus kita beri ke beliau adalah bagaimana dia meningkatkan produksi dia dengan cara yang pertama, yaitu kita membuat suatu alat, yaitu contohnya membuat mesin pemotong. Contohnya ini salah satu. Kedua, bisa juga kita membuat mesin pengupas. Itu suatu problem solving atau cara mengatasi masalah beliau gitu. Jadi setiap suatu pekerjaan atau improvement itu pasti ada suatu kendala gitu. Nah, disitulah kita mulai
adik-adik ini harus bisa mengide. Nah, ini kan hanya satu. Nah, bagaimana di tempat lain? Contohnya, apakah kalian melihat di masyarakat, mungkin di tangga sebelah ada buat, contohnya kerupuk ikan, tapi dengan cara manual. Wah, mungkin kalian ada ide. Nah, ide itulah muncul ketika kalian menjumpai masalah. Oh, karena Bapak ini mungkin cara membuatnya masih manual. Mungkin kalian punya ide, oh bagaimana kita otomatiskan gitu. Masukkan produknya, baru berjalan otomatis. Nah, berapa outputnya? Nah, kalian di situ harus bisa menangkap peluang tersebut gitu. Jadi berinovasi di situ. Wah, berarti ini prospeknya bagus dong. Itu kan baru Bapak itu dong, hanya membuat satu, gimana kalau Seru Batam ini membutuhkan alat kalian itu. Itu salah satu cara untuk kalian ibaratnya menilai, oh ini loh keuntungan dari kita membuat inovasi. Alat kalian bisa dipakai di mana-mana. Toh nggak hanya di sini, toh juga bisa di industri. Tapi saya rasa industri juga begitu banyak ya. Yang agak kurang di tempat kita itu UMKM yang dia skala kecil, dan juga ada yang skala menengah masih kekurangan alat. Karena apa? Inovasinya kurang. Karena kan mereka lebih fokus ke produk mereka, cara membuatnya. Tapi kalau berinovasi mereka agak kurang. Nah, itulah tugas-tugas adik-adik sekalian lah, bagaimana cara memberi atau mengatasi masalah di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di dalam bisnis. Nah, ini ada contoh problem solving-nya. Nah, apa sih planning-nya? Ini kan kita setelah kita tahu nih, kita nih bakal mau buat alat. Jadi kita harus tahu nih planning-nya seperti apa. Nah, ini kalau dalam kita sehari-hari atau dalam pekerjaan kami, ketika kami ingin membuatkan alat, kita harus tahu atau memperhitungkan harga jual di pasaran agar bisa diterima masyarakat. Nah, contohnya nih, kalau kalian membuat alat, kita ambil contoh, kalian membuat alat pemotong keripik pisang secara otomatis. Nah, kalian tahu harga jualnya. Kira-kira kalau kita harga jual 5 juta, ini kan contoh ya, pihak masyarakat bisa menerima nggak dari harga jual kita? Ini 5 juta dari mana? Tentunya kalian sudah mendesain dari alat tersebut. Oh, seperti ini desainnya lebih baik dan lebih efektif. Nah, setelah desain berakhir, udah oke. Nah, kalian harus perhitungkan harga jualnya. Nggak mungkin modal kalian 2 juta, kalian bisa jual mungkin sekitar 3 juta atau 4 juta, apakah masuk dalam konteks masyarakat gitu ya. Apakah bisa diterima, wah ini harganya cocok nih, bisa membantu masyarakat gitu kan. Kemudian ada namanya desain yang ini, ya, desain merancang alat sebaik dan semudah mungkin. Jadi dalam menginovasi itu kalian harus berinovasi. Contohnya kan sekarang nih kita nih kebanyakan alat-alat kan kebanyakan dari Cina, dan Cina itu lebih banyak inovasinya. Kita harusnya bisa bersaing dengan negara lain ataupun sama lokal juga, karena kalau kita fokus dalam berinovasi, pasti kalian akan menemukan namanya suatu desain yang efektif, menarik, dan cocok di masyarakat. Kalian akan temukan itu. Karena desain akan mempengaruhi dari hasil harga jual gitu. Kan harus kalian tentukan juga ya. Dan juga harus disurvei juga gitu. Oh, seperti ini gitu. Alat-alatnya seperti ini. Kemudian ada lagi namanya ROI atau Return on Investment. Itu harga jual alat investasi yang dihitung berdasarkan nilai hasil dari alat tersebut gitu. Jadi kalau jika kita anggap nih kita ingin membuat suatu alat, tapi kan kita harus investasi alat nih. Contohnya kita harus sediakan mesin las contohnya kan. Kita modal 3 juta. Jadi kira-kira dengan 3 juta ini balik modal lagi kapan? Nah, kalian harus menghitung di situ juga. Nah, kita ambil juga contoh nih, kalian punya ROI ini, kalian beli sepeda motor. Kan beli sepeda motor 13 juta. Mungkin kira-kira dalam 13 juta ini
dalam berapa tahun kira-kira kalian bisa mengembalikan modalnya itu. Contohnya kalian usaha Grab atau contohnya atau Gokar gitu, Gojek kan. Dari Gojek itu mungkin kalian bisa menghitung, oh dari sebulan ini kalian anggap aja udah 1 juta, dikurangin berapa pengeluaran segala macam untuk 500. Dari 500.000 ini kira-kira berapa tahun ini balik modalnya. Nah, seperti itu dasarnya gitu. Kemudian ada namanya preventive maintenance ya, atau after sales. Jadi ketika kalian membuat produk suatu alat, itu ada namanya keberlangsungan bisnis. Jadi ketika si ibu A nih, ibu A yang di daerah Tiban sudah beri alat kalian. Contohnya dalam 1 tahun kemudian ada yang namanya, Pak, ini motornya sudah aus atau mata potongnya sudah aus. Nah, bisa nggak di order lagi? Nah, itu namanya keberlangsungan bisnis atau after sales. Kalian masih bisa berlanjut. Oh, ke depannya, oh iya. Jadi kan ketika kalian sudah banyak customer, itu kan nggak berhenti hanya di situ. Masalah-masalah yang mereka hadapin atau improvement atau spare part-nya pasti akan menuju ke kalian juga gitu. Karena kalian yang membuat alatnya. Mereka nggak mungkin ke yang lain. Itu salah satu keuntungan ya, keuntungan buat kalian jika menciptakan suatu alat yang berinovasi, yang membantu masyarakat kita atau customer kalian di bidang teknologi. Ini salah satunya teknologi. Dan itu suatu bisnis yang continue, berlanjut gitu untuk yang kedepannya gitu. Oke, setelah itu ini kan kita berbicara tentang masalah planning ya. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang desain. Nah, karena saya lebih pengalamannya banyak di desain, ini contoh-contoh desain gitu. Desain dari suatu project. Nah, kalau yang ini saya mendesain suatu alat namanya lifter ya di sini. Ketika untuk satu kontainer itu ada hubungannya ke suatu jembatan di dinding lantai gedung. Jadi untuk menjembatani gitu, kita buatkan namanya lifter. Nah, sebelum ke desain, itu pastikan adik-adik ini bisa menguasai software ya, software atau mendesain. Saya harap di ITEBA sudah diajarkan. Mungkin kalau kedepannya, kalau kalian mau minta bantu saya mengajarkan, saya bisa bantukan untuk mendesain. Saya sudah mungkin hampir 5 tahun ya untuk belajar desain dan memberi pengajaran ke adik-adik juga. Ini contoh ya, suatu alat yang saya buat. Nah, ini kan kalau nampak 3D kan lebih bagus nih. Nah, jadi kalian harus bisa menguasai desain. Jadi kembali ke yang ini. Yang ini. Kita ke desainnya. Ya. Jadi 3 ini tidak lengkap kalau kalian tidak menguasai satu. Apalagi nggak menguasai semuanya. Jadi nggak ada inovasi dong kalau kalian tidak menguasai semuanya. Walaupun kalian 3-3-nya nggak bisa, setidaknya kalian bisa 2. 1 minimum kali lah. Setidaknya kalian bisa 2. Kalian bisa merencanakan, bisa mendesain, itu kalian bisa bangunnya ke orang lain. Atau bisa, ya paling utama itu, setidaknya kalian harus bisa menguasai desain dulu. Kalau desain kalian sudah bisa merancang suatu objek menggunakan itu software, itu salah satu tambahan untuk diri kalian. Karena dalam suatu proyek atau apa, desain adalah salah satu tumpuan atau ujung tombak dari suatu proyek. Bayangkan kalau kita mengerjakan suatu alat tanpa desain. Tentu alat itu bisa jadi banyak revisi, banyak salah pasang, nah seperti itu. Tapi dengan kalian mendesain, kalian sudah bisa mensimulasikan. Nah, kalian sudah bisa mensimulasikan alat kalian itu benar atau tidak, dan bisa dipakai atau tidak, dan berapa biayanya. Nah, situ sudah dari desain sudah mewakilkan banyak gitu. Nah, karena disitulah saya sangat mencintai desain ini, karena hampir semua ininya kita bisa ketahui gitu ya.
Nah, ini ada satu contoh alat yaitu mobilitas skip store ini yang saya buat. Nah, saya desain dulu kebutuhan customer itu seperti apa. Oh, customer butuhnya ukuran segini. Saya desain alatnya, oke. Saya desain. Nah, ini efektivitas. Nah, ya customer maunya bisa naikkan sekitar 2,4 meter, turunnya kurang lebih 600. Kita desain, kita simulasikan. Tanpa desain kita tidak bisa komunikasi dengan customer gitu. Nah, setelah desain, ini kalian harus bisa mengkalkulasikan. Ini pelajaran mata kuliah dulu ya, mekanik dan ilmu pengetahuan bahan juga semua mata kuliah yang berhubungan di kampus itu teraplikasi gitu, berguna. Jadi buat adik-adik semuanya, mungkin kalian harus bisa belajar sebaik mungkin di kuliah ini. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya karena kalian dipersiapkan untuk tantangan kalian itu mungkin jauh lebih besar dengan teknologi. Jadi manfaatkan waktu untuk belajar, untuk mempersiapkan masa yang akan datang ketika kalian tamat. Gitu. Jangan kembali ya, nanti ketika kalian tamat, kalian mau belajar lagi. Nah itu kembali. Jadi setidaknya kalian tamat, kalian sudah ada ibaratnya backup atau sudah ada skill. Jadi kalian sudah bisa terapkan sendiri. Apalagi yang sekarang ini baru semester 2, semester 4, itu bisa mulai ibaratnya belajar deh, oh bagaimana sih cara kita mau buat satu desain, oh kita uji oh, berapa ininya, kuat atau enggak. Oh setelah kita desain, coba deh kita aplikasikan. Nah itu jauh lebih dapat ilmunya. Apa yang kalian buat, langsung kalian praktekkan itu jauh lebih benar-benar ilmunya dapat banget gitu. Dibanding hanya desain-desain aja, tapi tidak menerapkan. Nah, ini saya terapkan mulai dari kita hitung berapa tenaganya, berapa, itu safety faktornya kita hitung, aman nggak sih? Jadi kalau kalian membuat suatu, ini kan berhubungan dengan safety ya, keselamatan alatnya ini berhubungan dengan keselamatan. Jadi kita harus hitung keselamatannya. Oh, ternyata desain kita aman. Dengan menggunakan struktur ini dan kekuatannya ini, kita hitung aman gitu. Ini jika berhubungan dengan safety. Tapi kalau jika berhubungan dengan yang lain, itu beda lagi gitu. Nah, ini suatu teknik lah ya, mungkin kalian bisa pelajari sendiri. Oke. Nah, di sini ada, nah terakhir ini ada project yang sudah saya pribadi selesai. Ini progres pengerjaan mall tutup galon 2 kaviti. Nah, ini suatu inovasi juga. Di Batam ini nggak banyak loh yang membuat tutup galon itu. Nah, sedang tutup galon sendiri kan kita pakai, tentunya kita lihat di mana-mana itu pakai gitu kan. Dan itu kan peluang bisnis yang menjanjikan gitu. Nah, ini saya buat ini untuk di Politeknik Negeri Batam, untuk mahasiswanya untuk praktek. Nah, mereka juga sama. Jadi ketika customer ingin membuat ini, kita kasih namanya desain. Jadi desain itu sangat penting sekali ya buat adik-adik. Karena dari desain kita sudah bisa menerjemah gambar, membaca gambar, dan mempresentasikan gambar. Di situ sudah menambah nilai kalian gitu. Jika kalian sudah memahami satu dari tiga yang pola awal tadi, planning, mendesain, dan terakhir membangun. Nah, ini desainnya seperti ini. Simple aja sih. Nah, setelah itu kita ada yang namanya fabrikasi. Pengerjaannya gitu. Setelah kita desain, kita kerjakan. Jadi, plan, langsung do, build. Ini ada contoh-contoh ya, pengerjaan-pengerjaan yang sudah dikerjain. Nah, itu secara singkat itu aja sih. Nah, mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya, mulai dari bagaimana cara planning-nya tadi, atau desainnya, dan membangunnya itu. Silakan buat adik-adik yang ingin bertanya.
Baik, terima kasih. Silakan ada yang mau ditanya buat adik-adik yang ingin tanya jawab dari hasil yang saya sudah sampaikan. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Ada. Yang mau nanya? Enggak ada yang mau nanya. Santai aja ya, nggak usah terlalu begitu tegang. Kita anggap aja kita berbagi ilmu. Jadi mau ditanya apa, saya bisa jawab. Oke, Pak, ini Pak. Oke, mungkin masih sambil menunggu mahasiswanya izin bertanya Pak Ramadan. Iya, iya. Pak Gusti. Jadi ya kan biasanya kan kita mendesain tuh dengan apa, ada permintaan atau ada permasalahan dari customer, kita mendesain. Iya. Nah, biasanya apa sih tantangan ketika kita sudah desain? Apakah langsung oke atau perlu berapa kali revisi dan sebagainya? Tantangannya lah intinya dalam mendesain. Oke. Dan kemudian Iya. skill apa sih yang dibutuhkan? Ya, kemampuan apa yang kita butuhkan untuk desain dan termasuk software-softwarenya. Mungkin itu Pak. Oke. Baik. Ya, terima kasih buat Pak sudah memberi pertanyaan. Oke. Tantangan apa aja sih yang mesti kita penuhi atau yang biasanya berkaitan di dunia industri? Yang pertama, tantangannya itu biasanya dari customer gitu. Dia minta contohnya nih, mulai dari bisa nggak desainnya lebih efisien? Desainnya lebih efisien, lebih nggak usah terlalu besar, yang simpel mungkin gitu. Mekanismenya nggak begitu banyak dan harganya bisa masuk. Biasanya sih rata-rata itu customer biasanya salah satunya di harga gitu ya. Oh, kita punya sih customernya. Oh, ada yang fokus di harga, ada yang fokus di namanya kualitas. Nah, kalau namanya di fokus di harga, otomatis kita harus mengeksplor harga-harga yang contohnya nih, ada yang jenis pompanya yang satu brand Cina, satu brand Jepang. Jadi kalau dia fokus ke harga, kita kasih tahu kalau mau yang harga murah, pakai yang brand Cina aja, cuman kualitasnya agak kurang. Gitu kita wajib kasih tahu ke customer dari segi spare part gitu ya. Mulai dari kalau Bapak mau murah, mungkin kita tawarin yang ini grade-nya ini. Cuman dari segi kualitas, ini mungkin nggak tahan lama. Nah, kita kasih tahu dengan jujur, ini loh kualitas yang ini, kalau mau dari segi harga. Kedua, kalau masalah dia tantangannya untuk bagaimana desainnya itu efektif. Nah, biasanya kita mendesain suatu alat, kita buat rancangannya. Saya biasanya buatkan 2 konsep. Konsep 1 dan konsep 2. Jadi beliau akan milih, oh yang mana sih konsep yang bagus. Oh, dari segi ini, ternyata lebih cocok diaplikasikan. Contohnya, itu konsep pertama. Yang kedua, konsep kedua mungkin lebih agak mahal, mungkin dari segi harganya, kualitasnya kita pakai benar-benar barang bagus, dan itu materialnya juga material-material bagus. Dan juga satu lagi masalah mendesain. Desain kita biasanya pakai software yang SolidWorks atau yang Inventor. Karena rata-rata kalau di bidang engineering, untuk yang di bidang automation, mechanical engineering, biasanya pakai hanya 2 itu. SolidWorks bisa, pakai Autodesk Inventor bisa, ada yang namanya juga ada CATIA juga bisa, dan Pro-i juga bisa. Kalau AutoCAD itu dulu juga saya belajar AutoCAD. AutoCAD itu sebenarnya sih umum, kebanyakan dipakai di bidang dunia arsitektur. Untuk yang 2D-nya cocok. Tapi kalau kami kebanyakan presentasi seperti yang saya kasih di layout tadi, itu kan menggunakan software SolidWorks ya. Jadi visualisasi 3D-nya itu dapat gitu. Customer juga lebih realistis melihat suatu desain ya. Dengan
itu meningkatkan profesional kita dari yang lain gitu. Jadi ketika kita mendesain suatu alat atau produk yang 3D-nya bagus dan melihat di matanya simulasinya enak, itu juga suatu 50% itu kita udah setidaknya sudah selangkah ke depan gitu. Kita lebih profesional dalam membuat suatu alat gitu. Ada lagi pertanyaannya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Indra Lesmana, jurusan Manajemen Rekayasa. Bang Gusti, maaf, saya juga alumni SMK 1, lulusan 2018. Oh iya. Saya dulu disekolahkan tamatan teknik pemesinan, dan saya bekerja sebelumnya di PT Kemet itu Engineering Welding Inspection. Saya kan meranjak ke peluang usaha. Jadi kalau di peluang usaha kan kita harus mendesain contohnya alat mesin untuk milsek nih misalkan. Nah, ini usahanya usaha apa? Kita udah mendesain nih alatnya supaya lebih berguna, lebih simpel. Nah, saya mau nanya soal pemasaran ya, Bang. Nah, itu bagaimana? Kalau pemasaran, yang paling penting itu yang pertama tadi ya, kalau yang tadi ada namanya planning atau dreaming, kedua desain, dan terakhir yang build kan. Nah, planning itu perencanaan itu yang paling penting. Kalian sebelum membuat, kalian harus perencanakannya itu begitu matang itu. Survei di lapangan seperti apa. Kamu harus lihat jika kamu buat alat ini banyak yang pakai nggak kira-kira itu. Oh, ternyata di Batam ini ada yang pakai 500 orang. Wah, berarti peluangnya cocok dong. Yang banyak yang pakai ini. Berarti kalian, wah ini salah satu sudah terpenuhin. Jadi produk yang kalian buat ini, wah ternyata banyak yang pakai. Nah, setelah itu kalian harus fokus ke harga lagi. Oh, kalau sudah mulai banyak yang pakai, konsumennya sudah ada, berarti kalian harus tinggal meningkatkan harga. Ibaratnya harganya kalian berapa yang customer butuhkan, penentuan harga yang cocok gitu. Contohnya untuk investasi alat ini 5 juta. Nah, kalian harus sudah perhitungan kira-kira berat nggak kita kasih 5 juta ini ke mereka gitu. Biasanya kalau orang yang lebih fokus ke teknologi, dia yang penting kan biasanya dia kerjanya cepat, alat itu kerjanya cepat, efektif, tidak repot, dan juga produknya yang dihasilkan cepat. Itu saya rasa customer juga sudah memenuhi, apalagi harganya terjangkau gitu. Jadi yang paling penting dulu, kalian harus menghitung pasar. Itu paling penting karena kalian ketika membuat produk harus tahu pasarnya dulu. Karena kalau kalian nggak tahu pasar, itu samanya aja nanti kalian stuck. Nanti bisa jadi, wah ternyata kalian sudah capek-capek ngedesain, capek-capek membuat, ternyata nggak tahu pasarnya di mana kan. Jadi yang paling penting itu kalian tahu pasar dulu, lihat dulu membuat suatu alat. Contohnya saya bilang tadi, mau membuat mesin keripik pisang, contohnya pemotong. Jadi kita harus survei mesin ini berapa departemen yang pakai atau berapa jenis usaha yang pakai. Oh, berarti mesin ini bisa dipakai di usaha keripik singkong juga. Oh, bisa dipakai usaha untuk jenis keripik tela juga. Jadi kan banyak usaha nih, tidak hanya keripik pisang. Ternyata bisa untuk singkong. Jadi ada berapa sih di Batam ini yang membutuhkan gitu kan. Oh, kalian harus rekap. Oh, di Batu Haji ada 100. Di Tiban ada 3. Di Nagoya ada 10. Jadi kalian rekap. Kalau bisa kalian tanyakan langsung itu lebih bagus. Nah, udah selain kalian rekap-rekap, udah dapat, tapi yang lebih potensi sepertinya hanya 30 atau 40 orang gitu kan. Jadi biasanya kalau kalian membuat suatu alat, anggaplah di suatu industri atau UMKM yang di Bengkong kalian jual gitu kan. Biasanya ibu-ibu tuh memberitahu ke yang lainnya, rekan-rekannya, anak buat aku beli alat nih di Teba, hasilnya bagus loh. Pasti itu
akan menyebar gitu. Jika alat kalian bagus ya, tapi kalau kalian alatnya kurang bagus, nanti takutnya jadi efeknya negatif gitu. Jadi pastikan alat yang kalian jual itu benar-benar bagus dan itu dipercaya. Itu akan cepat sekali tumbuhnya. Ya, buat adik kan sudah membuat alat, wah ternyata bagus. Itu pasti akan cepat atau lambat itu akan tersebar itu. Dan juga yang paling penting itu yang saya bilang tadi, bagaimana survei lapangannya. Setelah itu kan salah satunya nih pelaku UMKM. Kalian juga bisa kerjasama ke pemerintah UMKM yang bisa membantu masyarakat. Oh kalian udah buat alat nih, bisa ke pemerintah atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Menristek kan, yang berhubungan dengan alat yang teknologi. Siapa tahu nanti alat yang kalian buat bisa dibeli mereka dan dipasarkan di tempat yang lain. Itu salah satu contoh. Yang paling penting, bagaimana kalian bisa merekap suatu pasarnya dulu. Paling penting pasar, karena kalian ada produk nggak bisa menjual itu memang sangat sulit memang. Paling penting pasarnya dulu, kalian analisa, wah ini lebih cocok. Harus banyakkan dianalisa. Ketika sudah cocok, sudah pasarnya pas, baru kalian mendesain. Nah, itu salah satu yang cocok menurut saya. Ada lagi? Ya Pak, aku mau coba nanya nih Pak. Halo, Ya. nama saya Fatima Nugulo, jurusan Manajemen Rekayasa semester 6. Jadi tadi Bapak menjelaskan kita harus ada planning, desain, dan membangun. Nah sekarang menjadi pertanyaan saya itu Pak, kita kan punya planning nih, kita membuat sesuatu. Dan kedua, kita juga bisa membangun. Cuman yang menjadi kendalanya ini bagian desain. Kan kita pasti dalam mendesain itu banyak hambatan atau problem yang harus kita hadapi, Pak. Nah, langkah-langkah yang untuk mendesain ini, apa yang harus kita lakukan, Pak? Karena kalau kita mendesain seperti yang Bapak bilang tadi kan, harus kita, kalau AutoCAD kan udah umum lah. Nah, langkah-langkah yang lebih baiknya itu dalam membuat sebuah gambar itu dan dapat diterima di masyarakat itu gimana Pak? Langkah-langkahnya. Terima kasih Pak. Oke. Berarti kebanyakan desain ya, tentang bagaimana sih desain yang lebih efektif, lebih masalah-masalah dalam dunia desain. Oke, saya jelaskan. Desain itu cakupannya luas sekali desain. Ya, mulai dari kalau kita berhubungan dengan interior ada namanya desain interior. Kemudian ada kalau yang berhubungan dengan arsitektur ada lagi desain arsitektur. Yang pertama kalian harus fokus ke contohnya kalau kalian membuat alat itu desainnya namanya desain mekanik industrial design gitu. Software biasanya kami gunakan yaitu yang seperti yang saya info tadi, ada namanya SolidWorks, ada Inventor, ada CATIA, ada namanya ProE, itu banyak sekali. NX juga ada gitu. Dari desain itu kalian sudah banyak yang pilihan gitu ya. Contohnya kalau kalian mau membuat suatu alat itu kalau yang berhubungan dengan alatnya ini ada berhubungan dengan listrik nggak gitu, ada berhubungan dengan mekaniknya nggak, atau ada berhubungan dengan program nggak, itu kalau membuat alat itu harus levelnya sudah bisa kategorikan desainnya sudah expert. Karena untuk mencapai ke tingkat level itu sudah tinggi sebenarnya. Ya, itu sudah tinggi sekali desainnya. Jadi menurut saya desain itu kalian harus pelajarin dari mulai basicnya dulu. Mendesain contohnya nih, suatu meja. Kalian coba belajar desain. Perhatikan desain meja itu seperti apa, atau meja yang buka tutup seperti apa. Itu desain awal, itu masih kelas basic lah. Yang kelas menengah itu ada namanya desain untuk yang berhubungan dengan pasangan. Ternyata pasangan A sama B nanti di-join. Nanti ada penutupnya. Nanti ada bearingnya. Nah, itu masih kelas menengah. Nah, nanti kalau yang kelasnya expert itu yang level tinggi desainnya, itu yang ada berhubungan, ada motornya,
ada sistem elektrikalnya yang seperti yang saya buat, sistem mekaniknya full, ada sistem kontrolnya. Itu desainnya benar-benar expert. Itu yang dibutuhkan di industri. Contohnya kalian membuat suatu mesin alat, mesin automation yang benar-benar skala industri, itu benar-benar expert. Jadi kalau kalian mau memulai suatu desain atau baru-baru memulai suatu alat, kalian harus memulai dari basicnya dulu. Mungkin di kuliah sudah belajar tentang cara membuat garis, membuat meja atau apa. Itu masih baru basic sih. Saya bilang itu katakan itu masih baru basic. Karena kalau kalian harus belajar dulu tingkatannya, level kalian mungkin kalau baru masih bawah itu mungkin baru basic. Tapi kalau kalian mau meng-up level kalian harus setidaknya belajar lebih expert lagi. Contohnya merancang desainnya lebih expert. Oh, kalian sudah bisa mengassembly contohnya. Udah bisa mengsimulasi. Ini suatu di software itu udah bisa mensimulasi. Itu udah mulai kemampuan mendesainnya sudah mulai oke. Nah, tinggal penerapannya aja yang di lapangan. Jadi menurut saya jika kalian masih baru ingin memulai atau itu, kalian harus belajar dulu bagaimana how to desainnya dulu. Cara buat 2D-nya, 3D-nya, part-part apa aja sih yang dipakai. Nah, itu 2D-nya, 3D-nya. Nah, setelah kalian sudah ada kemampuan buat 3D, nah kalian mungkin coba membuat alat yang apa yang kalian desain, terus kalian aplikasikan. Semua itu jenjangnya butuh waktu ya, nggak singkat gitu, nggak setahun 2 tahun, nggak, itu pasti bertahap. Karena untuk mencapai level yang membuat alat itu levelnya udah experience-nya mungkin sudah lumayan banyak gitu. Karena dulu saya awal-awal mula mendesain suatu alat tuh kan hanya kotak dulu. Kan dulu saya di bidang fabrikasi, hanya membuat ini hanya untuk tutup tabung, ini pasangannya seperti ini, simpel-simpel aja. Dan sedikit demi sedikit itu memang up lagi gitu. Ada tantangan lagi. Bagaimana kita mendesain suatu alat yang berpasang-pasangan. Nah, nanti seiring kemampuan, lama-lama kalian bisa lagi, terus ada up lagi, naik lagi kelas kalian. Ada yang berhubungan dengan listrik, motor, ada program. Nah, itu semuanya pasti bertahap. Nggak bisa langsung bisa langsung buat desain yang benar-benar, itu enggak, pasti bertahap. Yang paling penting kalian bisa mengupgrade skill kalian dulu di bidang desain. Kalian bisa 2D, bisa 3D, bisa membuat assembly, bisa membuat detail. Nah, itu kalian sudah bisa memahami 30% dari desain tersebut. Kalian bisa membaca gambar, ini gambarnya ini ke sini, tampaknya ke sini, ini ke sini, nanti kita simulasikan seperti ini. Nah, itu udah mewakili. Nanti setelah itu, sisanya kalian kebanyakan nanti harusnya dipraktek. Sudah praktek hasil desain, nanti lama-lama nanti menuju yang expertnya gitu kan. Jadi bertahap ya, kalau mau mendesain itu pasti bertahap. Nggak ada yang bisa langsung desain, langsung benar-benar produknya langsung jadi, enggak. Tapi dia bertahap, sedikit demi sedikit. Kalian bisa buat garis dulu, bisa buat 2D, bisa 3D, bisa assembly. Bertahap lah. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi buat adik-adik? Bang, izin Bang mau bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yoga dari Ya. Manajemen Rekayasa, sekarang semester 2. Saya mau tanya, kan sebenarnya manajemen proyek ini adalah sebenarnya satu hal yang baru didengar juga, apalagi kami semester 2 kan. Mungkin saya ingin bertanya, elemen apa aja sih yang dibutuhkan gitu dalam manajemen proyek itu? Mungkin komunikasi kah, leadership kah, atau apa gitu? Oke. Oke ya. Komunikasi, relasi itu adalah hal penting dalam kita meningkatkan kepercayaan dan komunikasi bersama customer gitu. Jadi yang saya tekankan yang 3 itu pilar dasarnya gitu kalau kita memanage suatu proyek gitu. Yang komunikasi itu biasanya di planning kita, yang seperti yang materi yang pertama itu, yaitu planning, perencanaan.
kita disitulah merencanakan bagaimana kita memulai suatu proyek. Mulai perencanaan itu seperti apa? Mulai dari komunikasi. Setelah komunikasi lancar, biasanya kan berhubungan dengan teknik. Oh iya, seperti apa sih Pak? Ini desain-desainnya apa, seperti apa? Harga jual, seperti apa? Itu berhubungan sekali. Kalau saya sendiri memang melakukan ini, kebanyakan saya memang turun ke lapangan, operasionalnya langsung ke customer. Kebanyakan saya ke customer. Setelah dari customer baru saya desain sendiri apa kemauan customer. Jadi memang komunikasi itu memang salah satu hal yang bagian penting ya, elemen yang penting dalam kita membangun relasi lah kalau kami ngomongnya relationship itu. Karena relationship yang bagus itu akan mendapatkan suatu keuntungan yang berbuah, katakannya aja kita nih komunikasi saya sama customer nih bagus nih. Padahal saya ke sana itu hanya mau visit, tapi tiba-tiba ya ada aja yang dikasih, oh Pak, bisa nggak kerjain ini? Padahal kita nggak ada niat ya mau ke sana mau minta kerjaan gitu, nggak ada. Cuman karena komunikasi kita bagus, mereka nyaman sama kita, tapi nggak tahu, tiba-tiba udahlah kerjain ini aja Pak, ini ada proyek ini, nanti kasih aja harganya gitu. Nah, seperti itu. Itu salah satu senjata atau skill dalam kita memperoleh suatu proyek atau tender. Penting sekali komunikasi dan juga bahasa. Kalau kalian adik-adik sekelas nih, apalagi saya ada customer saya yang mungkin bukan orang Indonesia ya. Jadi bahasa itu sangat penting dalam dunia industri karena hampir semua gambar itu kebanyakan bahasa Inggris. Komunikasi dengan supervisornya sama user-usernya atau customer itu nggak selalu bahasa Indonesia. Jadi salah satu yang kekuatan non teknisnya itu bahasa juga gitu. Nggak hanya teknisnya aja gitu, tapi bahasa juga. Karena apa? Bahasa ini penting sekali ya. Salah penyampaian ini bisa salah semua kan. Nah, bahasa itu penting gitu. Bahasa komunikasi yang baik dan sopan dan juga mungkin itu sudah oke. Saya rasa kalian untuk mendapatkan yang lainnya tuh insya Allah oke lah. Karena dari segi attitude atau soft skill-nya sudah dapat gitu. Ya, tinggal mungkin di hard skill-nya. Hard skill mungkin kalian bisa komunikasi sama orang teknik, rekan-rekan kalian. Karena kalian sudah mendapatkan soft skill-nya nih, anggapnya kalian si adik sudah komunikasi sudah bagus dan dikasih proyek gitu contohnya kan. Nah, tinggal mungkin adik kurang di bidang teknik, mungkin bisa komunikasi ke rekan-rekan yang lain bisa membantu di dunia tekniknya. Penting sekali untuk masalah komunikasi, relasi, bahasanya, tata krama itu sangat penting, sikap, dan juga terakhir mental ya. Jadi jangan down ketika ada komplain atau apa, itu harus diterapkan mental yang benar-benar siap lah. Ada lagi? Wah, menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Gusti nih. Nanti mungkin bisa Iya. Pak mahasiswa dilibatkan kan mungkin ada proyek yang dilaksanakan mahasiswa bisa ikut mengerjakan magang atau seperti apalah mungkin anunya. Jadi mungkin kita bisa tindak lanjuti dengan MOU, kemudian nanti mungkin ada proyek-proyek yang dijalankan nanti bisa kita libatkan mahasiswa untuk membantu mendesain dan sebagainya gitu. Sehingga nanti mungkin mahasiswa kita ini punya pengalaman. Tadi kan pengalaman mendesain, kemudian mungkin pengalaman menyelesaikan proyek, pengalaman mungkin dengan customer dan sebagainya. Harapannya seperti itu karena sekarang pemerintah ini menginginkan mahasiswa itu tapi langsung ke lapangan. Jadi kalau dulu kan kita full di kuliah 8 tahun paling magang cuma sebulan 2 bulan ya. Kalau sekarang malah kebalik, itu sekitar 3 semester mahasiswa diharapkan keluar gitu ke industri, ke usaha ya, terjun langsung lah ke dalam permasalahan yang dihadapi oleh industri gitu. Nah mudah-mudahan nanti nih Pak Gusti nanti bisa kita libatkan mahasiswanya. Kemarin saya diskusi sama Pak Lawi, katanya sih arahnya ke sana, katanya sempat diskusi ya Pak dengan Pak Gusti ya. Iya Pak. Ya sekarang mungkin saya juga mungkin memberi arahan juga. Kebanyakan dari
Politeknik juga sistem pembelajarannya itu learning based project, Pak. Jadi ada setiap project banyak belajar di situ. Jadi mahasiswa tidak hanya teori aja. Jadi kita tahu di lapangan, Ya, oh ternyata yang aplikasikan pengajaran itu, oh di sini aplikasinya. Jadi mengena gitu kan hasil pembelajarannya Ya, sama langsung prakteknya langsung kena dia, Pak. dan biasanya lebih melekat ya kalau kita Iya, langsung betul. melakukan gitu, dibanding teori Iya. kan hanya terbayang oh seperti ini, pas melaksanakan itu kadang berbeda gitu. Ya, mudah-mudahan nanti Pak kalau bisa mahasiswa dilibatkan lah. Iya. Ya. Tapi Terima kasih banyak. mungkin ya mahasiswa juga harusnya mungkin harus di-upgrade dulu untuk masalah kemampuan desainnya. Mungkin di ITEBA mungkin sudah diajarin, Pak ya, masalah untuk Ya, mendesain, apakah sudah diajarin? kami ada gambar teknik pakai AutoCAD. Jadi ada satu semester itu terkait dengan gambar teknik. Mungkin nanti ke depannya kita perkuat lagi dengan software lain kayak Solid ya. Solid ya, software lain yang dibutuhkan. Kami juga membutuhkan semacam input dari industri siapa sih kebutuhannya untuk kita perbaiki kurikulum yang ada. Iya. Tapi sekarang upayakan kalau di lab kita itu sudah ada gambar teknik ya AutoCAD dengan Solid ya. Nanti mungkin untuk menambah itu kita mau juga buat semacam pelatihan-pelatihan buat mahasiswa yang mungkin sulit diberikan di jam kuliah ya, mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus menggunakan laboratorium komputer gitu. Ya, nanti kita akan upayakan cari materi atau narasumber yang bisa membantu, atau dari dosen sendiri ada beberapa yang bisa. Nanti mudah-mudahan nanti Pak Gusti mungkin bisa memberikan lagi ilmu ke depannya, mungkin yang tema yang berbeda, topik yang lain untuk memperkaya keilmuan mahasiswa kita nih, generasi kita di Batam. Apalagi saya dengar tadi Pak Gusti ini memang asli dari Batam ya. Iya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Gusti. Mungkin dari mahasiswa yang lain ada yang mau ditanyakan? Mumpung Pak Gusti ini meluangkan waktunya nih. Silakan, ada yang mau ditanyakan apapun ya, mau dari segi teknis atau non teknis, atau ada yang masih menganjal dari presentasi saya atau apapun, silakan aja ditanyain. Sedikit Pak Gusti, yang di Poltek itu mahasiswa dilibatkan ya ikut proyek atau seperti apa yang Bapak saya tadi sampaikan, ada di Poltek membuat apa gitu? Kalau di Poltek kami membuat molding, Pak, molding mold untuk dua cavity untuk di bidang tutup galon. Itu mahasiswa ada yang terlibat di situ, mau melihat prosesnya seperti apa dan melihat perencanaan kos-kosnya. Jadi mereka belajar, Pak, tidak hanya tahu prosesnya, tapi tahu berapa sih kosnya gitu. Jadi mereka menghitung berapa kosnya dan berapa harga yang pas untuk dijual. Jadi marketnya seperti itu. Jadi mereka tidak hanya membuat, tapi tahu menghitung cara operasional berapa, ininya berapa. Jadi mereka tahu nanti harga jualnya berapa. Dan juga kemarin jadi, ada saya ekonomi tekniknya juga dapat ya, belajar dapat, ekonomi Pak. teknik juga ya. Betul. Karena kan apalagi kan di bidang bisnis kayak gini kan tidak hanya teknik yang dipakai, Pak, tapi bagaimana sih kita cara menghitung cara-cara modalnya atau apanya itu. Jadi mereka dapat semuanya. Kalau di teknik industri saya ingat ada namanya mata kuliah analisa kelayakan usaha, biasanya di kita membuat produk itu dianalisis dari kebutuhan pasar sampai ke pemasarannya, jadi kompleks. Lebih sama mungkin ya. Iya, mungkin sama, Pak. Karena kalau saya lihat perhatikan, kalau kami kan hanya prosesnya, tapi mereka melihat dari kita, mereka merekrut data-data dari kami. Pak, ini materialnya jenis apa, Pak? Berapa harganya sih, Pak? Oh, ini harganya sekian. Nanti dia nanya, ini prosesnya berapa lama, Pak? Nah, mereka menghitung dari situ. Mungkin jadi mereka input data dari kita, nanti mereka kalkulasikan dan input sendiri gitu, Pak. Jadi saya rasa ini suatu peran penting ya. Kalau namanya sekarang ini kan kita harus nggak bisa hanya membuat, Pak.
Tapi ya kita harus bisa bagaimana cara menghitung dan bagaimana kita menghitung harga analisanya dan harga jualnya juga gitu di pasaran. Percuma nanti takutnya kita membuat suatu alatnya ini bagus, tapi harganya nggak karu-karuan besar deh. Jadi sulit juga kan kita mahasiswa itu menjual contohnya kan, karena dengan harga biaya yang tinggi. Jadi harus dituntut untuk bagaimana cara paham lah, akan mengerti proses pembiayaannya seperti apa, ini harganya berapa, dan harga jual harusnya berapa. Itu penting sekali, Pak. Ada lagi buat adik-adik yang ingin bertanya? Ya, yang perempuan saya belum dengar ini ada yang bertanya nih. Baru dinominasi laki-laki semua nih. Coba yang perwakilan saudara perempuan mungkin Lydia atau siapa. Ya, baru 3 orang juga nih. Atau ketua himpunannya, Fikri. Saya sudah diwakilkan sama Novel, Pak, tadi, Pak. Pertanyaannya, Pak. Tia, coba Tia. Mungkin ada yang mau tanyakan Tia. Oh, Lisa. Sudah Pak, sudah cukup jelas. Udah diwakili tadi sama teman-teman. Ini udah 3 orang yang nanya ini sekarang. Ada tambahan nih. Sekarang. Mungkin ada saya share sedikit lagi lah untuk pembelajaran buat yang lain. Ini pengetahuan ini yang saya tampilkan itu beberapa project aja yang sudah saya kerjakan, masih banyak sih. Contohnya nah ini di PT-PT yang saya buat gitu ya. Nah, ini di sinilah pentingnya namanya improvement ya. Contohnya customer menggunakan manual. Ini contoh ya. Customer prosesnya manual. Kita mengimprove bagaimana sih bisa otomatis. Nah, kita desain, dia hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk contoh improvement. Ini di PT NOC Asia ya. Saya improve. Ya, jadi peran desain itu sangat penting sekali buat adik-adik sekalian. Karena desain kalian bisa mendesain aja itu sudah ibaratnya sudah ujung tombak dari suatu project. Nah, ini ada namanya improvement, ini juga di PT NOC. Operator manual masukin alat ya. Nah, jadi saya bagaimana sih operator tuh nggak perlu manual lagi gitu, secara otomatis aja masukin alat. Nah, kita buatkan namanya ball feeder. Ball feeder ini kita buatkan masukkan aja produknya di satu sistem ini, nanti dia jalan sendiri tanpa harus manual dimasukin dengan customer gitu. Nah, ini juga sama. Ini auto packing, mungkin nggak nampak itunya ya. Ini juga namanya ada juga yang di Panasonic namanya conveyor. Tapi ini conveyornya untuk heat, untuk panas. Jadi produk panas kita transfer ke suatu area gitu melalui conveyor ini. Nah, ini ada lagi proyek-proyek yang mungkin membantu proyek cutting runner. Kan kalau adik-adik paham molding atau apa, nanti ada paham itu namanya apa itu runner gitu. Ini kita buat secara auto. Jadi masukin produk secara auto. Jadi kebanyakan kita ini kan namanya improvement ya atau inovasi itu mengerjakan suatu alat yang biasanya manual itu menjadi auto. Dan itu mohon maaf mengurangin tenaga kerja kan. Ya, jadi mohon maaf sekali kalau misalnya ada pengurangan itu ya bukan salah kita juga. Karena juga dunia industri kan juga proses untuk menuju ke otomatisasi. Oke, ini juga ada yang nah ini proyek yang saya lakuin untuk di Filipina. Itu ada mereka mau buat masjid. Nah, kita suruh buat ininya. Cuman ini belum jadi sih. Cuman saya udah
sudah ya ini salah satu contoh. Misalnya kita sudah buat proyek dan tiba-tiba pandemi atau apa gitu kan, jadi kita sudah capek-capek gambar tapi nggak jadi. Itu hanya sebagian kecil lah sudah saya buat. Ini mau buat kubanya. Nah, ini ada satu lagi. Nah, ini yang di TDK Epcos kita dulu mau jenis produknya seperti ini. Ya, ini hanya ingin produknya seperti ini, outputnya prosesnya seperti ini. Jadi ingin melepas produk ini dari tappingan. Jadi kita ini kan tantangan customer seperti ini. Mereka punya produk seperti ini contohnya kan. Jadi outputnya mereka ingin melepas lem ini dan produk. Nah, di situ kita ditantang bagaimana sih desain dari kalian untuk membuat produk ini bisa outputnya sesuai permintaan. Nah, kita buat sistemnya seperti ini. Coba dengan gambar seperti ini kan kita senang kan melihatnya. Hasil dari desain kita, oh seperti ini, banyak yang harus kita improve-nya. Nah, ya kalian setidaknya punya desain yang baik, itu sudah mewakilkan hasil yang baik juga. Nah, itu sampel aja ya. Ini kalau dilihat masih banyak lagi. Oke, saya lanjut ke yang tadi aja. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Sepertinya sudah nggak ada yang mau nanya lagi, Pak. Udah pada Oke. cukup. Iya. Nah, ya sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat pihak-pihak yang terkait dalam terselenggarakannya webinar ini. Dan jika ada kesalahan dan kehilafan saya dalam melakukan presentasi, saya mohon maaf. Dan buat adik-adik tetap semangat belajar yang rajin, dan juga yang terakhir kalian sudah harus punya plan ke depannya untuk ketika kalian tamat ini kalian mau seperti apa. Lakukanlah dari sekarang. Lakukan dari sekarang apapun itu, lakukan dari sekarang. Jika kalian ingin jadi pekerja, contohnya nih, saya ingin jadi supervisor dong di perusahaan. Oh, mau ke sana, setidaknya kalian akan banyak sekali saingan kalian di sana. Di luar sana atau di dalam orang sana juga yang mau naikin jabatan ke level itu. Jadi kalian harus setidaknya harus ada perusahaan kalau ingin menerima sesuatu orang, setidaknya lo punya apa gitu kan, gitu bahasanya, yang lo bisa tawarkan untuk perusahaan kita gitu. Jadi kalian punya apa sih skill yang kalian bisa tawarkan buat kita gitu. Itu jika kalian mau bekerja di suatu industri, setidaknya kalian ada desain skill yang memadai buat kalian sebelum kalian tamat. Entah itu apapun, komunikasinya bagus, planning analisis kalian bagus, dan juga mungkin desain kalian bisa menarik untuk bekerja di sana gitu. Jadi persiapkanlah dari sekarang karena masih ada waktu sebelum kalian tamat gitu. Jadi keep spirit lah, tetap semangat ya buat adik-adik kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Gusti. Terima kasih, Luar Pak. biasa atas materinya. Mungkin Ya, gitu sama-sama. sekarang bisa sesi dokumentasi. Diharap teman-teman on cam semuanya. Ayo semuanya on cam. Udah ya? Belum semua nih. Salam dari Pak Lawi katanya Pak Gusti. Mohon maaf Ya, Pak. Waalaikumsalam. ikut karena lagi pengantaran hanya terapi.
Oh iya iya iya. Salam Pak buat Pak Lawi juga. Ya, Semoga bisa komunikasi lebih lanjut lah ke depannya. ya, mudah-mudahan bisa kita kerja sama, mungkin nanti ada proyek-proyek yang kita Iya. mahasiswa untuk peningkatan skill mahasiswa. Ya udah dipoto, dihitung, belum ada hitungannya nih. Sebelum krim bibir nih. Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. Lagi, oke. Udah on cam semua ya? Oke, udah. Sip. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh, teman-teman? Sekali lagi. Maaf ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, terima kasih banyak. Makasih, Kak. Ya, sukses selalu buat kalian semua ya. Dan Pak, terima kasih banyak Pak. Selamat ya, malam sukses selalu buat kalian. Ya. Izin live ya, Bapak Ibu. Baik, Ada Pak. mahasiswa. Pak. Belum nggak ada.